Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat itu kan ada 8 ya. Cuma saya di sini akan menjelaskan tentang yang nomor 3, yaitu tentang menutup aurat. Di sholat ini sah jika kita menutup aurat dengan baik dan benar. Nah, dalam menutup aurat harus menggunakan sesuatu yang bisa menutupi warna kulit dari penglihatan orang yang diajak bercakap-cakap. Nanti saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Ini lebih saya tekankan ke kenapa mukena potongan itu nggak sah menurut mazhab Syafi'iyah. Jadi di sini ada berdiri, Mbak, tolong Mbak. Ada 3 contoh model mukena ya. Ini model 1. Ini potongan berlengan. Model 2, ini potongan tapi nggak berlengan. Coba Mbak ginikan, Mbak. Nah, sip. Terus ini potongan juga berlengan. Coba ginikan, seret. Tuh. Nah, semua mukena potongan ini tidak sah digunakan untuk sholat menurut mazhab Imam Syafi'i. Alasannya kenapa? Alasannya karena auratnya mereka masih terlihat dari arah samping. Ini banyak sekali yang bertanya-tanya, loh, Neng, kok arah samping itu kan bawah? Jadi gini ya, saya jelaskan. Auratnya perempuan dalam kitab Buyatul Mustarsyidin. Ini kan saya langsung baca. Syaifah 51 Darul Fikri atau Haromen. Mas'alatun ya qauluhum yushtaratu as-satru min a'lahu wa jawanibuhu lamin asfalihi. Di sini kita disyaratkan untuk menutup aurat dari arah atas, jelas ya itu atas. Kemudian dari arah samping, bukan dari arah bawah. Kemudian ini penjelasan yang bawah. Langsung saja ila angkal wa fi haqqil mar'ati bi'a'lahu ma fawqa ra'siha wa mankibaiha wa sa'iri jawani biwajhiha. Nah, ini poinnya, wa bi asfalihi tahta qadamaiha wa jawani bi ma baina dzalik wa hina idzin lauru iya sadrul mar'ati min tahtal khimar litajafihi 'anil qamis inda nahwi ruku awit tasa'a al-kammu bihaitsu tara minhul aurata batalat sholatuha. Faman tawahhama anna dzalika minal asfali faqad akhta'a li annal murad bil asfalu thawbi alladhi ammal aurat. Nggih, hati-hati ya. Nggih, insyaallah kali ini saya live. Iya nak, nak. Nggih mboten dipek, sampean mriko riyen nggih. Intinya apa? Intinya orang-orang yang mengira bahwa bawah mukena, perlihatkan bawah mukena bagian atas
walaupun dia berlengan ya mencukupi. Ini pendapat yang sangat-sangat salah, karena yang dimaksud dari asfal itu adalah bagian bawah kaki itu loh Mbak, bawah kaki, lihat, nah itu namanya asfal. Jadi ketika aurat Anda kelihatan dari bawah kaki itu, bawah kaki loh ya, misal Anda sholat di itu loh bambu-bambu yang biasanya bolong-bolong, kemudian Anda sholat di atasnya, kok orang yang ada di bawah Anda ini bisa melihat kaki Anda, ini sholatnya tetap sah. Tapi kalau mau kena potongan seperti ini bukan dianggap dari bawah. Dalam fikih ini anggapannya dari samping. Jadi yang perlu diperhatikan adalah mau kena potongan, yang potongan atas bagian bawah ini tetap tidak bisa membuat sholat sah walaupun potongannya berlengan. Jadi dibuka Mbak, ini karena masih ada potensi aurat terlihat, apalagi kalau di dalamnya tidak memakai sesuatu yang bisa menutup leher, menutup rambut maupun lengan dengan baik dan benar. Ngoten. Jadi coba Mbak sampean rukuk Mbak. Ya rukuk kelihatannya walaupun seperti ini kan tidak kelihatan, tapi belakangnya misal sedang berdiri, coba berdiri Mbak iktidal. Nah ini bisa saja ketika dia ketika dia tidak memakai daleman, coba yang belakang tuh sampean madhep sana, seret. Nah ketika nggak usah rukuk tidak apa-apa, ketika tidak memakai daleman buka Mbak. Nah ininya rambutnya ini bisa kelihatan, tetap bisa kelihatan. Otomatis mukena yang seperti ini walaupun berlengan ya, potongan berlengan, ini tetap tidak sah menurut mazhab Syafi'iyah. Nanti ibaratnya saya sertakan di postingannya. Jadi dari Buhyah, kemudian ada lagi dari Nihayatul Muhtaj juga ada. Jadi yang dimaksud asfal itu asfalut taubi alladzi ammal aurat. Jadi yang bawah ini loh, itu baru sah kalau kelihatan dari bawah. Kalau kelihatan dari samping seperti ini banyak sekali yang komentar di postingan saya, "Duh, Neng itu kan dari bawah." Bukan Mbak, kalau mau kena potongan yang atas, bagian bawahnya ini dari samping kalau dalam kitab seperti itu. Apalagi yang ini, wah. Nggih, monggo. Apalagi yang seperti ini, Bu. Nggih, nuwun Mbak. Jadi yang seperti ini, kali budi memang nggih. Oke, sekedar ya udah kakak sampai non kali Mbak dibuka niku mukenane dibuka. Nah kakak sing buka ngoten niku. Jadi gini, kalau yang seperti ini jelas tidak sahnya ya. Coba dilihat di wong dari mau takbir saja lengannya kelihatan. Ayo coba takbir dulu Mbak. Allahu Akbar, itu lengannya kelihatan. Belum lagi kalau rukuk dan ininya nggak dipegang, apa sih? Depannya ini nggak dipegang, coba Mbak, nggak usah dipegang. Nah, inilah yang dimaksud aurat kelihatan dari samping. Coba Mbak dibukakan Mbak. Walaupun nggak dibuka juga, kalau misal ada orang yang lihat di bawahnya itu tetap kelihatan. Gitu. Ya walaupun ngelihat dari bawah nggak ada kerjaan sih. Kunci tengandap sayang. Kalian nggih. Mangke kali ibu malih anak cantik solihah berakhlakul karimah. Ya ampun ngoten to. Anak solihah mangke kali ibu melih. Nggih, kamar wonten arto kalih Budhe. Nggih. Mangke niki ibu dereng bakdo. Ya wis ngeten riyen. Nggih. Nah, apalagi yang seperti ini jelas-jelas potensi nggak sahnya ini lebih besar ya. Kalau mau kena seperti ini, itu dari awal janggutnya saja sudah dikelipi. Ini potensi nggak sahnya sangat besar untuk mau kena potongan seperti ini. Begitu juga potongan yang seperti ini. Walaupun kelihatannya menutup ya, tapi ini tetap ada potensi untuk tidak sah. Apalagi kalau di dalamnya ini nggak pakai sesuatu yang menutup leher atau rambut
atau lengan. Misal lengannya pakai lengan pendek, ini ya sama saja bohong. Atau lehernya nggak ditutupi dan lain sebagainya. Nah, setelah saya menunjukkan kekurangan dari mukena potongan ini, maka saya juga akan menjelaskan tentang solusi. Jadi selain juga menunjukkan solusi agar mukena potongan ini tetap sah menurut mazhab Syafi'iyah. Ini yang saya bahas Syafi'iyah loh ya. Nggih. Nah, ini bisa sah kalau memang di dalamnya itu pakai pakaian yang benar-benar menutup aurat, yaitu lehernya tertutup, atau pakai ninja ya, bisa pakai ninja. Kemudian masalah lengan juga, apalagi yang seperti ini, lengannya jangan yang seperti lengan tadi, coba Mbak tunjukkan. Nah, kalau lengan seperti itu jelas kalau itu membatalkan sholat ya. Jadi kalau syarat sholat yaitu menutup aurat gak terpenuhi, maka sholatnya itu bisa batal. Ini saya bahas versi mazhab Syafi'i. Maka bagi mbak-mbak yang sudah melihat video ini, diusahakan sebisa mungkin pakailah mukena terusan. Tapi besok saya juga akan jelaskan, mukena terusan pun punya potensi untuk tidak sah. Itu. Jadi enggak sekedap meleh. Ada yang tanyakan enggak ini? Iya, jari memang bukan aurat, Mbak. Jadi yang sah yang mana, Neng? Nanti tunggu episode selanjutnya ya. Ini enggak sah semua, bisa sah semua kalau di dalamnya pakai yang benar-benar rapat. Jadi lengannya lengan panjang. Gendong menjadi. Nah, jadi yang seperti ini bisa sah kalau memang pakai daleman yang benar-benar rapat ya, dari lehernya, rambutnya, dan lain sebagainya. Ngoten. Kalau yang ini sudah bagus sih, sebenarnya sudah bagus, cuma ada sisi yang kurang, yaitu dari bagian, coba Mbak dibuka Mbak. Nah itunya kurang. Kalau dari segi lengan, coba perlihatkan, lengannya bagus ini aslinya, sudah berkaret, sudah memenuhi syarat, insya Allah pergelangan tangan tertutupi dengan sempurna. Begitu juga wajah di situ juga sudah ada karetnya, insya Allah sudah pas, dagunya juga sudah tertutupi. Kalau yang ini, kalau nggak pakai dalaman mukena yang hitam seperti itu, maka rambut bisa terlihat, akhirnya sholat tidak sah. Coba lihat lengannya Mbak, diginikan. Nah kalau ini lengannya bisa sah, cuma kalau dilorotkan, coba paham dilorotkan enggak? Tetap dipakai, cuma sampai tarik ke bawah. Nah dipakai, sudah dipakai ya. Nah itu, nah ini lengannya terlihat, coba dizoomkan, dekatkan lengannya, bagian lengan. Nah itu kan lengan terlihat. Kalau mukena potongan dengan lengan seperti itu, maka hukumnya juga nggak sah. Baik potongan, pokoknya lengannya yang seperti itu ataupun yang sejenis. Ini kalau misal lengannya terlihat, maka nggak sah. Besok saya jelaskan tentang mukena yang terusan dan kelebihan serta kelemahannya. Tapi kelebihan mukena seperti ini tuh biasanya lebih isis ya, dan lebih nggak ribet. Soalnya kadang ada orang yang modelnya kalau pakai terusan ini malah keinjek-injek, akhirnya kejengkang gitu kan. Bila sudah pakai ninja dan tangan tertutup, jika pakai mukena yang di tengah ini ya, apa kaki juga harus tertutup memakai kaos kaki? Nggak harus Mbak. Tadi sudah saya jelaskan bahwa aurat, yang dimaksud aurat perempuan boleh kelihatan dari bawah, itu ya bawah kaki itu. Tarik Mbak, tarik. Tapi kalau gini nggak boleh ya. Kalau ditutupi, terus kemudian Anda sholat di tempat yang bambu-bambu itu loh Mbak, biasanya nanti saya kasih contoh gambarnya wes. Itu kok kelihatan dari bawah, maka tetap sah. Jadi nggak harus pakai kaos kaki. Ngoten.
insya Allah nanti saya simpen. Kurang paham yang mau kena nomor 3 ini ta, yang nomor 3 ini ta. Yang nomor 3 ini nggak sah karena di gini kan Mbak. Nah, ini masih ada kemungkinan untuk terbuka auratnya. Maksudnya ya kelihatan lah, karena ini sudah saya jelaskan tadi, auratnya dianggap terlihat dari samping. Jadi bawah mau kena bagian atas, kalau menurut fikih itu bukan bagian bawah tapi bagian samping. Dicatat ya itu ya. Jadi mukena seperti ini kelihatan dari samping, makanya nggak sah gitu. Ini untuk mukena yang ketiga. Kemudian telapak tangan aurat atau tidak. Telapak tangan tuh nggak aurat. Jadi aurat perempuan ketika sholat itu selain wajah dan telapak tangan, entah bagian dalam maupun bagian luar alias punggung tangan. Kaki wanita di luar sholat aurat sanes. Ya Mbak, termasuk aurat. Neng, kalau mau kena terusan, maaf, pantat saya ngebentuk karena emang pantatnya besar. Apa kalau kelihatan bentuknya gitu sah? Sah Mbak, asal nggak nerawang aja, tetap sah. Punggung tangan, coba lihatkan punggung tangan. Punggung tangan itu bukan aurat ya Mbak ya. Dilorotkan itu di apa sih? Nah, dikebawahkan ngoten. Siaran langsungnya besok insya Allah sekitar jam 9. Kalau waktu sujud telapak tangan tertutupi mukena, boleh nggak? Coba Mbak sujud Mbak. Kalau begini nggak sah ya. Soalnya ini dahimu tertutupi mukena. Jadi kalau dahinya yang tertutupi nggak sah. Tapi kalau lengannya, coba telapak tangannya yang tertutupi. Telapak tangannya ditutupi. Nah, maka ini tetap sah. Tapi sunnahnya telapak tangan itu langsung nempel ke tempat sujud gitu. Ngapunten, jadi kalau sholat terus tanpa sengaja kakinya kelihatan sebab mukenanya kena angin, sah mboten? Sah Mbak, kalau langsung ditutupi. Kalau ndak ya berarti nggak sah. Mas sudah paham belum sih dari bawah ini? Neng, kalau rambut basah terus tembus pandang ke mukena, ini saya jelaskan besok. Kaki kalau nggak sengaja terlihat pas sholat gimana? Kalau langsung ditutupi maka nggak apa-apa. Maaf, bisa usul nggak Ustadzah? Ya silakan. Insya Allah labnya disimpan. Jadi gitu, yang dimaksud dari bawah itu ya itu dari bawah kaki itu. Itu kalau misal Anda sholat di tempat musola yang kayu, musola kayu itu yang lantainya kayu itu dan bolong-bolong, maka sholat Anda tetap sah. Cuma kalau kaki Anda terbuka ketika sholat, coba Mbak buka, seret. Ini tetap gak sah, karena kan kelihatan dari samping. Ngoten, tutup lagi. Nah, untuk mukena atasan, nah ini atasan bagian bawahnya inilah yang bikin gak sah. Ya dibuka semuanya 1, 2, 3 ya. Nah ini loh yang bikin gak sah itu ininya. Jadi itu sudah saya jelaskan ya kelebihan dan kekurangan dari masing-masing mukena ini. Insya Allah untuk selanjutnya saya jelaskan yang mukena terusan. Mukena terusan pun macam-macam. Impun ngoten mawon. Insya Allah ini saya simpan di saya nanti. Impun ngoten mawon, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.